Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Duki Faisal Ramadhani dengan NIM 05040121117 ingin melaksanakan tugas ujian akhir semester dari hukum adat. Di sini saya memilih materi pertama, mengerti pengertian hukum adat. Pengertian hukum adat. Secara garis besar, hukum adat adalah hukum kebiasaan yang aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang secara tidak tertulis. Namun menurut dari para pakar ahli, seperti menurut Dr. Sukanto, sarjana hukum, hukum adat adalah seperangkat hukum yang kebiasaan biasanya itu tidak tertulis, tidak dimodifikasi dan memaksa, termasuk sanksi sehingga melihat akibat hukum. Sejarah dan sifat. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum adat diawali dengan ditemukannya nilai-nilai adat istiadat yang ditemukan oleh para ahli hukum adat. Peraturan adat istiadat di Indonesia telah dikenal sejak zaman kuno, yaitu sejak zaman pra-Hindu atau sebelum kedatangan Hindu dari Kastrapa atau Gujarat atau India. Masuknya budaya Hindu, Islam, dan Kristen telah memengaruhi budaya asli sejak lama. Oleh karena itu, hukum adat yang kini hidup dan berlaku di masyarakat merupakan hasil akulturasi antara peraturan hidup yang dibawa oleh ketiga kultur agama tersebut. Setelah terjadi akulturasi, maka hukum adat atau hukum pribumi menurut Van Vollenhoven berkembang dalam dua bentuk, yaitu inlandsrecht atau hukum adat atau hukum pribumi yang merupakan hukum tidak tertulis atau yang hanya jus non scriptum, dan yang kedua adalah hukum yang ditulis atau jus scriptum, yaitu hukum asli penduduk berdasarkan ketentuan hukum-hukum agama. Untuk selanjutnya, sifat. Menurut Prof. Kusno, hukum adat mempunyai 4 sifat. Yang pertama pasti jelas tradisional, bersifat suka pamor yang berkeramat, bersifat luas, dan bersifat dinamis. Dan yang termasuk jenisnya, ada beberapa jenis, yakni yang pertama berupa hukum tidak tertulis, dirumuskan dalam bentuk pepatah, petitih, seloka, cerita, atau perumpamaan, sering tidak dipisahkan dengan faktor kepercayaan atau agama. Ketaatan dalam melaksanakannya lebih didasarkan pada rasa harga diri setiap anggota masyarakat. Untuk selanjutnya, tertuang dalam petuah-petuah yang memuat asas perkembangan dalam masyarakat hukum adat. Kepala adat selalu dimungkinkan untuk campur tangan dalam segala urusan. Yang terakhir, faktor pamrih sulit dilepaskan. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.